besar cintamu, sedalamnya lembah di hidupku. Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bersyukur Tuhan boleh hadirkan kita ke tempat ini untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari semua mengambil sikap berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita saat teduh di tempat kita masing-masing. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengagungkan Allah kita yang besar atas karyanya dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang suci, maha kuasa dan agung, yang layak untuk kita sembah. Mari kita bersama mengangkat pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Suci, suci, suci. bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia.
Nats Pembimbing Wahyu 19 ayat 7. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan menghantarkan anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah di tempatnya. Mari anak-anak untuk maju ke depan. Dan Leseip yang akan mendoakan. Oke. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kesetiaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan, penerus-penerus gereja ini. Tuhan tolong memberkati setiap mereka. Berkati pertumbuhan jasmani maupun rohaninya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebentar mereka akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat, berikan pengertian agar mereka mengerti firman-Mu dan iman mereka terus kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap guru-guru yang mengajar. Tuhan berkati, berikan hikmat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang mengajar mereka di rumah, kiranya Tuhan berikan kesabaran, berikan hikmat juga. Terima kasih Bapa, ini setiap kami, kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada anaknya Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus, itulah yang terus memberkati kita mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu, pernah nggak kita ngerasa kayak, Tuhan, aku terlalu jauh sama Tuhan. Pernah nggak hidup kita dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan yang kita nggak bisa bangkit lagi. Pastinya saya percaya kita ada sampai hari ini karena kita semua sudah merasakan kasih Tuhan. Amin. Tuhan Maha Baik. Meskipun kita pernah salah, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan Maha Baik. Dia dekat kepada setiap kita. Asalkan kita mau datang kepada Dia dengan hati yang terbuka, karena kita perlu hati yang terbuka untuk bisa menerima kasih Kristus, agar kita bisa dipulihkan, mengakui segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Sungguh, Allah memberikan pengampunan bagi setiap kita lebih dari yang kita kira. Sebab kasih-Nya yang abadi sudah mengalir di Kalvari. Kita teringat oleh salib Kristus yang sangat besar, yang mengampuni kita, bahkan di luar akal pikiran kita. Dan oleh karena salib Kristus, kita dipulihkan, kita dimenangkan, kita diberikan kehidupan. Mari kita kembali mengingat setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu
sudah menebus setiap kita. Tuhan, terima kasih untuk penebusan-Mu buat setiap kami, untuk pengampunan yang boleh kami terima. Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi Tuhanlah yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Ajar kami untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu semua, saya undang mengambil sikap berdiri. Bersama-sama kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Satu Petrus 3 ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Masih dalam sikap berdiri Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya juga kita mau mempersiapkan hati kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari juga kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman yang akan kita dengarkan sungguh bisa kita mengerti dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian, Ku Rindu Sabdamu. Yesus yang heran dan berkuasa, berpilih
dalam setiap kehidupan kami, agar kami tahu apa yang harus kami perbuat. Berfirmanlah terus Tuhan bagi kami, agar kami bisa terus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menyerahkan pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Efesus. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai 27. Oke. Saya mau mengajak kita baca bergantian. Saya baca ayat 22, Bapak Ibu ayat 23, begitu seterusnya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, jemaat. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang gereja, tentu kita akan memikirkan atau banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kita. Apa sih gereja itu? Apa gereja itu? Kemudian kita juga akan menanyakan mengapa kita ada di sini hari ini? Untuk apa kita ada di sini? Lalu apa tujuan kita? Lalu bagaimana kita mencapai tujuan kita itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang gereja, maka pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul. Apa gereja itu? Lalu mengapa kita ada di sini? Kenapa hari ini kita datang dan ada di sini? Lalu apa tujuan kita datang ke sini? Lalu bagaimana kita tahu untuk mencapai tujuan itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah pertanyaan yang sering kita tanyakan terkadang kepada diri kita sendiri. Terkadang kita menanyakan siapa saya sebenarnya? Kenapa saya ada di sini? Apa tujuan hidup saya? Lalu bagaimana saya itu mencapai tujuan hidup saya? Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan identitas. Kita semua tentu tahu secara naluri bahwa identitas sangat penting dalam menentukan arah hidup kita. Menentukan tujuan kita. Kalau kita nggak punya identitas, maka tentu kita itu tidak akan mengetahui arah tujuan hidup kita. Tanpa mengetahui siapa kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Demikian pula gereja. Tanpa mengetahui identitas gereja, maka kita tentu akan sulit untuk melangkah. Kemana gereja ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gereja dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu fungsi gereja adalah tempat beribadah. Dan dengan ibadah dalam konteks ini yang dimaksud adalah tempat di mana kita itu bisa bernyanyi, memuji Tuhan dengan musik yang bagus dan vokal yang baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu ini merupakan hal yang sangat baik. Maksudnya gini, siapa dari antara kita yang mau datang ke gereja dengan musiknya itu main di kunci C, kemudian yang nyanyi dari kunci F? Tentu ini akan sangat berantakan, bukan? Siapa di antara kita yang mau datang ke gereja dengan pemusik yang sangat berantakan dan pemimpin pujian yang sangat berantakan? Nah, musik dan warna ibadah adalah hal yang bagus, tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa itu bukanlah identitas sebuah gereja.
Karena itu adalah peranan gereja. Bagaimana gereja menyajikan ibadah. Kemudian atau kita melihat fungsi dari gereja yang lainnya, yaitu pelayanan anak-anak, dapat berfungsi dengan baik. Namun yang harus kita ingat lagi bahwa peranan pengajaran anak-anak memang sangat baik. Tetapi itu bukan identitas gereja. Itu merupakan fungsi. Hanya fungsi gereja. Untuk apa? Untuk penerus dari setiap kita. Mengajarkan, menanamkan iman kepada mereka. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa identitas gereja? Bapak Ibu, hari ini kita mau melihat identitas gereja sesungguhnya. Kita semua mau belajar bagaimana apa gereja yang sesungguhnya. Nah, gereja bukanlah suatu bangunan atau pelayanan, tetapi gereja terdiri dari setiap kita yang hadir hari ini, Bapak Ibu. Gereja terdiri dari orang-orangnya. Siapa orang-orangnya? Kita hari ini yang datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja itu terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kita semua adalah bagian dari gereja. Saya adalah bagian dari gereja, Bapak Ibu semua adalah bagian dari gereja. Dan bersama dengan semua orang percaya di dunia ini, kita disebut gereja. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang identitas gereja, maka kita sedang berbicara tentang identitas baru yang ada dalam diri kita. Identitas yang telah diperbarui oleh Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita semua adalah bagian dari gereja. Kita tahu. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, Alkitab itu mendefinisikan atau mengidentitaskan atau menggambarkan identitas gereja itu dengan banyak hal. Bapak Ibu, digambarkan dalam Alkitab itu, gereja itu seperti tubuh Kristus, gereja adalah kumpulan orang-orang kudus, dan gereja juga diidentitaskan sebagai keluarga Tuhan. Sebab terdiri dari orang-orang Kristen yang merupakan anak-anak Tuhan. Bapa dan saudara-saudara. Saudara-saudara Yesus Kristus. Bapa menghendaki agar semua orang pada akhirnya menjadi anak-anaknya. Dan hubungan orang tua, anak-anak, dan saudara-saudara kandung pada tingkat manusia dimaksudkan untuk menggambarkan realitas rohani yang lebih besar. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada hubungan keluarga lain yang juga menggambarkan realitas rohani yang sangat intim dan lebih besar daripada ketiga gambaran ini. Bapak Ibu, ada sebuah identitas lain yang menggambarkan sebuah gereja itu menjalani sebuah hubungan yang sangat intim, yaitu hubungan pernikahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan manusia antara suami dan istri dimaksudkan untuk menggambarkan pernikahan Yesus dengan gerejanya. Pernikahan manusia antara suami dan istrinya itu digambarkan sebagai pernikahan Yesus dengan gerejanya, yaitu dengan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara individu orang-orang Kristen adalah saudara-saudara Kristus, namun secara kolektif mereka merupakan mempelai perempuan dari Yesus Kristus yang sekarang bertunangan dengannya dan kemudian nanti akan bergabung dengannya dalam hubungan pernikahan ilahi untuk selamanya. Bapak Ibu, ini merupakan gambaran yang sangat intim digambarkan oleh Alkitab kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan antara Allah dan umatnya digambarkan sebagai sebuah pernikahan bahkan dalam perjanjian lama. Tuhan itu digambarkan selalu setia kepada umatnya. Tetapi terlalu sering orang-orang percaya itu tidak setia.
Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, dalam perjalanan umat pilihan Allah, Tuhan itu digambarkan sangat-sangat setia kepada umatnya. Tetapi dalam perjalanannya itu, umat Tuhan itu sering sekali nggak setia kepada Dia. Dalam hubungan itu, orang-orang percaya didapati sangat sering meninggalkan Tuhan. Orang-orang percaya didapati sangat sering kecewa, mendukakan hati Tuhan, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya merupakan mempelai Kristus yang sangat dicintai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu pemahaman tentang gereja sebagai mempelai Kristus sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Mengapa? Karena kita harus memahami bahwa gereja itu menjadi kudus dan tidak bercacat, itu semua karena Kristus yang menguduskan. Bapak Ibu, gereja itu berbicara tentang kita, pribadi kita masing-masing. Kita harus memahami betul bahwa pribadi kita ini tidak menjadi cacat, pribadi kita ini menjadi kudus, itu karena Kristus yang menguduskan. Karena Kristus yang sangat mencintai Bapak Ibu dan saya, sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menyucikan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa hubungan antara Kristus dan kita sebagai gerejanya merupakan dasar dari kasih antara pria dan wanita. Gereja merupakan gambaran kasih antara suami dan istri di mana mereka bersatu dalam kasih timbal balik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernah melihat kalau keluarga itu hanya istrinya yang mengasihi suaminya? Enggak mungkin ada kan? Pasti ada timbal balik. Maka hubungan kasih Allah dan manusia tentu harus ada timbal balik. Kita harus menyadari betul bahwa Allah itu benar-benar mengasihi setiap kita dan kita juga harus mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus itu menjelaskan hubungan fisik dan hubungan rohani ini, hubungan rohani ilahi dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Dikatakan seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Biasanya kalau ayat ini, suami-suami paling senang. Ayo tunduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Paulus pertama-tama berbicara kepada mereka yang berada di bawah wewenang. Bapak Ibu, istri, anak-anak, budak itu berada di bawah wewenang. Sebelum berbicara kepada mereka yang berada di posisi yang berwenang, Paulus itu berbicara kepada mereka yang berada di bawah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di terjemahan lain, ada kata-kata milikmu sendiri, idios, menunjukkan bahwa Paulus itu berbicara kepada istri, bukan kepada wanita secara umum. Hanya kepada istri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata itu juga menunjukkan bahwa seorang istri tidak diharapkan untuk tunduk kepada suami semua orang, tetapi khususnya kepada suaminya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penggunaan bentuk kata kerja tengah yang diambil dari Efesus 5 ayat 21 menekankan sifat sukarela dari ketundukan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat yang 21. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sikap sukarela dari ketundukan. Tunduk bukan berarti inferior, itu adalah ekspresi penghormatan dan kerjasama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menggambarkan ini sebagaimana kita itu harus tunduk kepada Allah. Kita sebagai mempelai wanitanya, kita harus tunduk juga kepada Allah. Digambarkan seperti istri itu tunduk kepada suaminya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain Paulus itu mengatakan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya dengan sukarela. Tetapi tidak ada satupun ayat firman Tuhan
yang mengatakan bahwa suami harus menuntut ketundukan dari istrinya. Enggak ada. Enggak ada satu ayat pun dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa suami itu harus menuntut, istri itu harus tunduk sama dia. Enggak. Ketundukan istri itu merupakan hal yang sukarela. Sebagaimana jemaat itu tunduk kepada Allah, maka istri harus tunduk kepada suami dengan sukarela. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya Paulus itu memberikan perbandingan seperti kepada Tuhan katanya. Yang memberikan motivasi bagi ketundukan wanita kepada suami. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika seorang wanita dengan sukarela tunduk kepada suaminya, maka secara otomatis, secara bersamaan, dia juga tentu akan tunduk kepada Allah. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Paulus itu memberikan gambaran tentang hubungan mempelai wanita Kristus itu dengan hubungan fisik hari ini, yaitu antara suami dan istri. Paulus itu kemudian memberikan alasan mengapa istri itu harus tunduk kepada suami mereka. Kenapa harus tunduk? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ia tuh berkata, karena suami adalah kepala istri. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya karena Allah telah menempatkan suami dalam peran otoritas atas istrinya. Kepala di sini jelas mewakili otoritas atas, bukan otoritas bawah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan bahwa Paulus tidak mendasarkan argumen pada budaya atau norma masyarakat. Enggak. Sebaliknya ia mendasarkan pada peran kepemimpinan yang ditetapkan Allah yang diberikan kepada suami. Ketundukan tidak menyiratkan inferioritas yang melekat. Kristus memiliki status yang sama dengan Bapa, tetapi dengan rela menundukkan dirinya kepada kehendak Bapanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan cara yang sama, wanita memiliki nilai dan harga yang sama dengan pria, karena keduanya diciptakan menurut gambar Allah. Namun, berdasarkan rencana Allah, pria dan wanita mengambil peran yang berbeda dalam hubungan pernikahan. Bagaimana seorang pria itu diberikan menjadikan kepala atas istrinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah gambaran yang diberikan Paulus untuk menggambarkan hubungan Allah dengan gerejanya. Ketundukan kita sebagai mempelai wanita Kristus itu sangat penting. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Paulus itu membuat perbandingan sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Karena suami merupakan kepala istri dan Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala jemaat dengan cara yang sama seperti suami menjadi kepala istrinya. Paulus selanjutnya menjelaskan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus, gambaran yang digunakan sebelumnya dalam Efesus 1 ayat 23, Efesus 2 ayat 16. Bapak Ibu akan menemukan bagaimana kita itu digambarkan sebagai tubuh Kristus. Tetapi hari ini kita dikasih gambaran yang lebih intim, bagaimana Kristus berhubungan dengan jemaatnya sebagai juru selamat, karena ia telah menebus setiap kita untuk dirinya sendiri, agar kita itu menjadi kudus dan menjadi layak untuk menjadi seorang mempelai Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita ini mempelai Kristus, maka kita perlu menundukkan diri kita kepada Kristus. Lalu dalam perjalanan kehidupan kita, seberapa sering kita itu tunduk dan taat kepada Tuhan? Seberapa sering kita itu menghormati Dia?
Seberapa sering kita itu menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangannya. Untuk Dia yang mengatur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai mempelai wanita Kristus seharusnya taat dan setia. Tunduk kepada Dia dalam segala hal kehidupan kita. Sesulit apapun kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian Paulus itu mengulangi nasihatnya kembali. Sebelum kemudian dia itu membalikkan urutannya. Kalau kita melihat di ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula istri kepada suami. Bapak Ibu, kenapa ini diulang oleh Paulus? Ketika ini diulang, berarti ini sangat-sangat penting bagi jemaat pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus itu mau menyatakan bahwa ini merupakan hal yang sangat penting, bagaimana kita itu harus tunduk kepada Allah. Sama seperti seorang istri yang dengan sukarela tunduk kepada suaminya, maka kita, umat Tuhan, juga harus sukarela tunduk kepada Allah. Biarkan Allah yang mengatur setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, frasa proposi dalam segala hal, dalam segala sesuatu, itu tidak boleh dipahami secara mutlak. Bapak Ibu, karena seorang istri tidak boleh tunduk kepada suaminya dalam hal-hal yang berdosa. Tetapi umat Tuhan harus tunduk kepada Allah karena Allah tidak berdosa. Allah yang akan menuntun setiap umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang istri seorang suami nggak bisa mengatakan bahwa kau harus tunduk dalam segala sesuatu, apapun yang aku lakukan tunduk. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau suaminya itu berdosa, istri tidak ada hak untuk tunduk kepada dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istri tidak ada hak untuk tunduk kepada dosa yang merugikan atau yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Setelah memerintah istri untuk tunduk kepada suami, maka Paulus mengalihkan perhatiannya kepada para suami dengan memerintahkan mereka untuk mengasihi istri mereka. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan teks kuno lainnya, agar tidak terduga bahwa Paulus itu mendesak para suami. Sangat-sangat tidak terduga ketika Paulus itu mendesak para suami untuk mengasihi istri mereka. Alih-alih mendesak mereka untuk memerintah atau mendominasi istri mereka. Tetapi Paulus bilang bahwa, suami kasihilah istrimu. Dalam literatur Yahudi di luar Alkitab, para suami jarang didesak untuk mengasihi istri mereka. Kalau Bapak Ibu baca, tentu tidak ada dorongan atau tidak ada desakan. Kalau kita melihat di literatur Yahudi, tidak pernah sama sekali ada dorongan untuk suami itu mengasihi istrinya, enggak ada. Tetapi Paulus mendesak para suami untuk mengasihi istrinya. Bapak Ibu, mengasihi agapau dalam bahasa Yunani tidak pernah digunakan dalam aturan rumah tangga Yunani atau Romawi. Karena bagi mereka, wanita itu merupakan kaum bawah. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jadi nggak akan pernah ada namanya suami itu mengasihi istri. Tetapi Paulus mengatakan bahwa di sini perintahnya untuk mengasihi istri. Bagaimana Paulus mengatakan suami harus mengikuti Kristus dalam jalan kasih. Fakta bahwa nasihat ini diulangi menandakan pentingnya nasihat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan suami itu harus mengikuti cara Kristus mengasihi. Ketika Kristus mengasihi jemaatnya, maka demikianlah pula suami harus mengasihi istrinya. Bagaimana cara Kristus mengasihi jemaatnya? Bapak Ibu, Kristus memberikan nyawanya
berkorban, mati di kayu salib. Jadi bagaimana cara suami mengasihi istrinya? Harus dengan pengorbanan. Yang dikasih oleh Tuhan. Kalau para suami bilang tadi, hai istri tunduklah, maka istri bisa bilang, suami harus mengasihi seperti Kristus mengasihi. Dengan melalui apa? Pengorbanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Cara suami seharusnya mengasihi istri mereka haruslah didasarkan dari cara Kristus. Bapak Ibu, kasih Kristus bagi mempelainya, bagi jemaat, itu menjadi standar yang harus digunakan seorang suami untuk mengasihi istrinya. Secara khusus kasih Kristus paling jelas ditunjukkan dalam cara ia menyerahkan dirinya bagi setiap kita, jemaatnya. Kasihnya berawal dari dirinya sendiri dan berkorban. Namun persamaan berkorban ini tidak boleh dipaksakan untuk seorang suami. Seorang suami harus seperti Kristus dengan kasihnya yang rela berkorban, tetapi ia tidak mati menggantikan istrinya. Juga tidak menguduskan dan membersihkan istrinya dari dosa. Namun ia harus rela berkorban untuk melindungi dan merawat istrinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam Efesus 5 ayat 26 sampai 27, bagaimana Paulus itu memperkenalkan dua klausel tujuan yang didefinisikan. Tujuan kasih Kristus yang rela berkorban bagi jemaatnya. Bagaimana Paulus itu mendefinisikan dua hal tentang kasih Kristus yang telah dinyatakan untuk setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama, Kristus itu menyerahkan dirinya bagi gereja untuk menguduskannya. Menguduskan, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya hagiazo, berarti menjadikan kudus atau memisahkan. Nah, konsep ini berasal dari praktek perjanjian lama untuk memisahkan sesuatu atau seseorang dari yang lain, agar orang itu tetap kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Kristus menguduskan mempelainya? Bagaimana Kristus menguduskan setiap kita? Ia membersihkan dengan memandikan kita dengan air dan firman. Artinya gereja dikuduskan dan dimurnikan oleh kuasa pembersihan Injil Kristus. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Kristus menguduskan gereja agar ia dapat mempersembahkan jemaatnya kepada dirinya dalam kemuliaan. Gagasan mempersembahkan kemungkinan besar mengacu kepada adat Yahudi untuk mempersembahkan mempelai wanita yang di sini diterapkan pada persembahan Kristus atas gereja ketika nanti Yesus itu datang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, di mana Paulus itu mempersembahkan gereja sebagai perawan murni kepada Kristus. Ibu, inilah kasih yang besar yang ditunjukkan Yesus Kristus kepada kita. Bagaimana dia itu menguduskan setiap kita, menyucikan setiap kita dari keberdosaan. Kita gerejanya diangkat menjadi mempelai wanitanya untuk nanti di akhir itu berjumpa dengan dia. Bapak Ibu, kasih yang tidak bersyarat yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada setiap kita mempelainya, sehingga itu seharusnya memanggil kita untuk terus hidup dalam pengudusan. Untuk kita terus hidup dalam kebenaran Allah. Hidup tanpa cacat cela. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Untuk kedua kalinya, Paulus itu menasihatkan para suami untuk mengasihi istri mereka. Frasa pembuka demikian pula, demikian juga menghubungkan pernyataan itu dengan ayat-ayat sebelumnya.
di ayat 25 sampai 27. Bapak Ibu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Paulus itu selalu mengulang-ulang kata ini. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Demikian pula suami harus mengasihi istri. Pengulangan kata kerja kasih, pengulangan terus-menerus yang dilakukan oleh Paulus mengenai kasih, kasih, kasih. Menandakan pentingnya kata itu dalam bagian ini. Menandakan bahwa kasih Allah kepada manusia itu sangat penting. Sehingga kita itu bisa menyadari betapa besar Allah itu mengasihi kita. Dan kita juga bisa mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus itu menambahkan perbandingan kedua yang menyatakan bahwa para suami harus mengasihi istri mereka seperti tubuh mereka sendiri. Paulus memberikan contoh kasih yang praktis, yang konkret dalam hubungan pernikahan. Sama seperti wajarnya bagi seorang pria untuk mengasihi, memelihara dan melindungi dirinya sendiri, demikian pula ia harus mengasihi, memelihara, melindungi istrinya. Karena Allah, Kristus, itu selalu memelihara, mengasihi, melindungi setiap umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu memelihara setiap kita, mempelai wanitanya. Allah selalu memelihara, melindungi setiap kita, gerejanya. Sesulit apapun kita, Allah itu selalu ada bersama dengan kita, memelihara setiap kita. Gambaran ini, perbandingan ini yang diberikan Paulus, bagaimana seorang suami harus mengasihi, melindungi, menjaga, memelihara istrinya. Sama seperti Allah itu melindungi, menjaga, mengasihi, memelihara setiap kita, jemaatnya. Sampai nanti kita itu bertatap muka dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus tentunya sangat mengasihi setiap gerejanya. Dan ini yang harus terus kita tanamkan dalam pemikiran kita. Bahwa Allah sangat mengasihi kita. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Tunduk kepadanya, mengasihi Dia. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menyadari itu, maka seharusnya kerinduan kita semua sebagai gerejanya, sebagai mempelainya adalah menjadi mempelai Kristus pada saat perjamuan kawin anak domba. Nanti, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang tertulis dalam Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Bapak Ibu, kalau kita terus tunduk dan taat setia kepada Dia, maka kita menjadi mempelai yang siap untuk menjalankan perkawinan anak domba. Kita menjadi mempelai yang siap ketika Kristus datang menjemput kita. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti seorang yang sudah bertunangan tentu akan menantikan saat pernikahan tiba, demikian juga kita gerejanya sebagai calon mempelai wanita, tentu kita terus akan menantikan saat dimana kita itu bertatap muka, bertemu dengan mempelai pria, yaitu Kristus Yesus. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat indah yang belum pernah terjadi di bumi ataupun di surga, di mana anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai mempelai pria, dipersatukan dengan mempelai wanitanya, yaitu gerejanya. Setiap kita umat Allah, ingat, yang kudus dan yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dipersatukan umat Allah itu. Umat yang apa? Yang kudus dan yang setia sampai akhir. Itu yang akan dipersatukan. Peristiwa ini disebut perkawinan anak domba. Bapak Ibu, perjamuan kawin anak domba ini terjadi untuk gerejanya yang sudah bertumbuh dewasa secara rohani. Dan tentunya yang setia sampai akhir hidupnya. Inilah identitas gereja
yaitu sebagai mempelai Kristus. Ketika kita menyadari bahwa kita ini merupakan mempelai Kristus, maka respon gereja, respon kita sebagai mempelai Kristus haruslah menunjukkan kesiapan agar ketika hari perjamuan kawin anak domba itu tiba, kita itu sudah siap sedia. Kita siap untuk menjumpai Kristus. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus bukan gereja yang sembarangan saja. Gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus itu bukan gereja yang sembarangan. Bapak Ibu, saya berbicara gereja ini berarti berbicara setiap kita pribadi. Kita sebagai gereja, sebagai mempelai Kristus, bukan orang-orang yang sembarangan, yang bisa hidup dengan sesuka hati kita. Tetapi kita harus hidup dalam ketundukan kita kepada Allah. Kita harus hidup kudus. Terus mengasihi Dia. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana dengan Kristus yang sangat mengasihi mempelai wanitanya, begitu pula dengan kita. Harus sangat mengasihi mempelai laki-lakinya. Mengasihi Kristus. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita itu harus memiliki kualitas yang sepadan dengan Kristus. Bagaimana cara kita memiliki kualitas yang sepadan? Yang pertama, marilah kita menyadari dan kita terus dewasa dalam rohani kita. Bapak Ibu, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, itu harus kita jalankan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu syarat dalam pernikahan adalah orang yang dewasa, bukan anak-anak. Salah satu syarat dalam pernikahan itu merupakan orang yang dewasa, bukan anak-anak. Bagaimana mungkin seorang anak kecil dapat melakukan pernikahan? Karena itu, sebagai umat Tuhan yang siap menjadi mempelainya, kita harus semakin dewasa rohani. Bukan berdasarkan berapa lama kita menjadi Kristen, bukan berdasarkan sudah berapa lama, wah aku udah dari kecil Kristen. Tapi, sudahkah kita dewasa dalam rohani kita? Sudahkah kita itu tunduk dan taat kepada Tuhan? Sudahkah kita itu mengimani sepenuhnya kehidupan kita itu hanya kepada Tuhan? Sudahkah kita itu menyerahkan seluruh hidup kita dituntun, diatur oleh Dia? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa rohani bukan berbicara seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Tetapi seberapa taat, seberapa tunduk kita kepada Kristus. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mari kita mengejar kekudusan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 4 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertekad untuk hidup kudus dengan kemauan untuk selalu hidup kudus. Itu yang harus kita lakukan. Karena kita menyadari bahwa kita ini mempelai wanitanya Kristus. Karena Kristus itu kudus, tidak bercacat, maka kita juga harus hidup kudus. Bapak Ibu, kita ini sudah disucikan dari dosa. Kristus itu rela mati untuk kita, menyucikan kita. Kita yang dulunya berdosa, itu telah dihapuskan, disucikan. Kalau kita baca tadi Efesus 24, mempelai wanita Kristus itu disucikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah disucikan, maka mari kita jaga kekudusan kita sampai kita berjumpa tatap muka dengan Kristus. Mari dalam hidup ini kita terus menjaga kekudusan kita, mengejar kekudusan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengejar kekudusan, terus hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 14-16 bilang seperti ini, hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu
pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak cukup dalam tekad, tetapi kekudusan harus dilakukan senantiasa dalam hidup kita. Tapi yang dikasih oleh Tuhan, kemudian mari kita terus mengasihi Yesus Kristus lebih dari segalanya. Karena Yesus itu mengasihi kita tanpa henti. Bapak Ibu, Matius 10 ayat 37 itu bilang kayak gini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu, hanya pasangan yang saling mengasihi yang menjadi pasangan yang siap menikah. Jika seorang tidak mengasihi pasangannya, bagaimana mungkin ia bisa menikah? Atau jika seorang lebih mengasihi orang lain, bagaimana ia dapat menikah dengan pasangannya? Karena tidak ada orang yang mau diselingkuhi tentunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka mari kita juga menunjukkan kasih kita kepada Dia. Bapak Ibu, tanda-tanda seorang yang siap menikah adalah bertambah mengasihi. Setiap hari semakin dekat hatinya dengan pasangannya. Apakah kita semakin bertambah mengasihi Yesus dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita menanti-nantikan kedatangan Yesus dalam setiap kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mengasihi Tuhan. Setiap orang yang mengasihi, yang siap untuk menikah, siap untuk menyambut mempelai prianya, maka haruslah terus tambah kasih kita kepada Yesus. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus dewasa rohani, mengejar kekudusan, hidup dalam kekudusan dan terus mengasihi Yesus. Agar hidup kita siap, agar kita siap ketika kita bertatap muka langsung dengan Kristus. Bapak Ibu, hati Allah itu merindukan setiap kita. Tentu hati Allah itu sangat merindukan setiap kita. Hati Allah itu menginginkan perjalanan kasih yang lebih dalam bersama kita semua. Allah itu merindukan setiap kita itu terus datang kepada Dia, mengasihi Dia. Oleh karena itu, kita harus memposisikan diri kita untuk lebih mengenal Allah, mengenal Yesus, menata hati kita dengan benar, dan belajar dalam kekudusan dan ketaatan. Kita perlu memulai dengan kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita sadari, segala sesuatu yang kita lakukan harus dimulai dari kasih. Kasih kita kepada Kristus. Kita harus mengasihi dengan sepenuhnya karena kita mengasihi Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, lakukanlah itu karena kita itu mengasihi Yesus Kristus. Ketika itu kita lakukan, maka tentu kita akan bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu didasari oleh kasih Kristus, maka kita tentu akan bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi istri kita, mengasihi suami kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mempertahankan kasih pertama kita kepada Yesus Kristus bukan peristiwa satu kali. Kalau misalnya dulu Bapak Ibu mengenal Kristus dan Bapak Ibu jatuh cinta kepada Yesus, kemudian Bapak Ibu percaya kepada Yesus, Bapak Ibu mempertahankan kasih mula-mula itu bukan sekedar sekali, tetapi ini berbicara setiap hari Bapak Ibu. Kalau dulu ketika Bapak Ibu pertama kali mengenal Yesus dan Bapak Ibu jatuh cinta,
maka seharusnya hari ini cinta itu semakin besar kepada Dia. Maka seharusnya hari ini cinta itu sangat besar. Dan kita itu harusnya enggak sabar untuk menantikan Dia. Kita itu enggak sabar untuk bertatap muka dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kasih kita itu semakin besar, maka kita siap tentunya untuk kita itu bisa menjadi mempelai wanitanya. Maka dari itu, Bapak Ibu ingatlah untuk kita terus hidup dewasa dalam kerohanian kita. Terus hidup kudus karena Allah kita itu kudus. Dan biarlah kasih kita kepada Kristus itu semakin hari semakin dalam, semakin besar. Karena kasih kita itu tidak berhenti di awal, tetapi kita terus lakukan di setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan menjadikan kami mempelai Kristus. Suatu hubungan yang sangat intim dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni kami ketika dalam perjalanannya kami sering mendukakan hati Tuhan. Ketika dalam perjalanannya kami tidak taat. Ketika dalam perjalanannya kami tidak belajar untuk tunduk kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kiranya kami diberikan hati yang sama, hati yang besar, semakin besar rasa cinta kami kepada Kristus. Sehingga kami siap menantikan Engkau. Kami mau terus setia sampai akhir sehingga kami bisa bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami menjalani hidup kami itu terus baik, berkenan, kudus di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong pimpin kehidupan kami. Kami mau belajar menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus tolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya cinta kita tambah dalam sama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan dalam firman Tuhan di 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan dan kita naikkan pujian. Adalah sukacita di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk
segala perkara yang boleh kami alami selama ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang berikan pada kami pada pagi hari ini. Dalam ibadah pada pagi hari ini, Kau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh cukupkan segala kebutuhan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat kami di tempat ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh tolong, Bapa boleh berkati untuk segala pergumulan dari setiap jemaat-Mu tempat ini. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk Sabtu esok KPR ada acara KKR, kiranya Bapak sendiri yang boleh tolong, Bapak boleh berkati untuk setiap anak muda-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan untuk pelantikan presiden yang baru, kiranya Bapak sendiri yang boleh tolong, Bapak boleh berkati untuk menjaga bangsa negara kami Indonesia tercinta ini. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Salam kasih dalam Tuhan. Setelah mendengarkan firman tentang gereja sebagai mempelai Kristus, kita diingatkan akan panggilan kita untuk hidup dalam kesetiaan dan kasih kepada Tuhan sebagai mempelainya. Gereja dipanggil untuk bersinar dalam kekudusan, setiap siap menyambut kedatangannya dengan hati yang penuh sukacita. Selamat hari Minggu, damai Kristus beserta kita sekalian. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya. Yang kedua, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dari Lhasa Solbib. Terima kasih juga kepada semua penata layan yang bertugas di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan merayakan Hari Reformasi Gereja, merenungkan bagaimana gereja sebagai keluarga Allah terus diperbarui oleh kebenaran firman-Nya. Sebagai satu keluarga dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam persatuan, kasih dan semangat pembaruan yang menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan dan sesama. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lhasa Regita dan pelayan penyambut tamu oleh keluarga Bapak Bambang. Selanjutnya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang telah mendukung siswa-siswi SKA dari 9 siswa-siswi yang diajukan ke kita. Masih tersisa 1 siswa lagi, yaitu Yeskiel Thomas Putra Yosef. Perlu Bapak Ibu ketahui, sekolah minggu kita juga sudah mendukung 1 anak dari gerakan Rp2.000. Diinformasikan kepada segenap majelis, pengurus komisi dan koordinator PHB pada tanggal 27 Oktober minggu depan akan diadakan rapat pleno untuk merancang kegiatan selama setahun ke depan yang akan diadakan di gereja ini pada pukul 4 sore. Selanjutnya, Komisi Wanita Sopyam mengundang wanita Antioquia untuk bergabung dalam persekutuan renungan pada Rabu 23 Oktober jam 4 sore di gedung gereja yang akan dibawakan oleh penginjil Solbib. Jadi Sabtu besok untuk kaum muda ataupun untuk kita yang merasa muda, ada KKR dari Komisi Pemuda Remaja jam 6 sore yang firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Andri Ligawan. Selanjutnya,
Keluarga besar GKT Antioquia turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Budi Susanto. Beliau adalah papa mertua dari Bapak Christian. Kiranya Tuhan memberi kekuatan penghiburan buat keluarga yang ditinggal. Selanjutnya selamat berbahagia kepada jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu. Yang pertama Saudari Astuti Susana Riada, 15 Oktober. Ada? Yang kedua Saudari Livia Priscilia Wijaya. Enggak hadir, Pak. Bisa diwakilkan, Pak, Bapak? Yang ketiga, Saudara Patrick Jonathan, 19 Oktober. Yang selanjutnya, Ibu Lucia Oktaviana, 20 Oktober, dan Ibu Maria Oktaviani, 20 Oktober. Atau mungkin ada jemaat atau simpatisan yang tidak kita sebutkan namanya, namun berulang tahun di minggu yang lalu. Mungkin ada? Nah, ini wakilnya dari Ibu Maria. Ada ayat firman Tuhan yang bagi yang berulang tahun di minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi saudaramu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Untuk yang berulang tahun saya minta Losoib. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk keluarga kita, saudara-saudari kita yang berulang tahun. Tuhan, kami bersyukur karena keluarga kami, keluarga besar Antioquia, Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan, itu semua karena berkat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk Saudari Astuti, Saudari Livia, Saudara Patrick. Tuhan, di masa muda mereka, Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Di masa muda mereka, Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat. Tuhan jamah setiap mereka, Tuhan. Berkati masa depan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan masa depan yang terbaik untuk keluarga kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Lucia Oktaviana dan Ibu Maria. Kami berdoa Tuhan, Tuhan terus tolong berikan kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa untuk Ibu Maria dalam kehamilannya, Tuhan yang menjaga, berikan terus kesehatan, kekuatan, baik ibu dan janinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus memberkati setiap keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dan warta Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing sebentar lagi. Dan seperti firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar bahwa cinta kita harus besar kepada Tuhan supaya cinta itu juga kita bisa bagikan kepada orang lain. Mungkin Bapak Ibu yang bawa keluarga bisa bilang ke keluarganya, saya mengasihimu. Ke istrinya, saya mencintaimu. Bisa ya? Kalau nggak bisa bilang hari ini, harus bilang hari ini sih, karena hari ini dengernya ya. Jadi nanti kalau pulang harus bilang sama istri atau suami, sama anak, sama siapapun harus bilang, saya mencintaimu, saya mengasihimu. Bisa ya Bapak Ibu? PR, hari ini harus bilang. Oke, Bapak Ibu saya undang untuk mengambil sikap berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Karena kita punya cinta sama Tuhan yang begitu dalam, maka cinta itu harus kita pelihara dan kita mengabarkan ke keluarga kita. Ku
kita berdoa. Tuhan, kami tahu betapa besar cinta-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami terus jatuh cinta kepada Engkau semakin dalam dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kami hari ini bisa pulang dan kami terus menanamkan cinta kami kepada Tuhan. Kami terus belajar untuk taat, setia, tunduk, untuk belajar terus menjaga kekudusan bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kiranya yang terus tolong kami dan terus pimpin serta berkati kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada anaknya Yesus Kristus, dan berkat daripada Allah Roh Kudus, itulah yang terus menolong kita, menuntun setiap kita, menguduskan kita, terus menjaga kita, menolong, menata setiap kehidupan kita mulai hari ini, besok sampai selamanya. Amin.